Ini kita masuk di ruang kelas. Kira-kira nampak ya Bapak Ibu ya. Kita sinkronkan dulu kelasnya. Itu ada di bagian cari, yang bagian depan ini, yang bagian kanan. Nah, karena kita kan ada mahasiswa yang kemarin revisi kelas, jadi kan ada yang belum masuk ke kelasnya gitu Bapak Ibu. Jadi kita ambil dulu, klik sinkron kelas. Nah, kita klik sinkron kelas. Nah, disinkronkan saja semuanya Bapak Ibu, centrang saja semuanya. Kita ambil sinkron kelas, kita centrang aja semuanya. Berapa kelas Bapak Ibu ngajar, ini akan nanti anak yang baru mengambil, nanti dia akan otomatis mulai. Jadi kita mulai sinkron. Nah, ini bukti nanti dia jalan Bapak Ibu. Nah, proses sinkron kelas 100%. Nah, dia akan seperti itu. Nah, ini bukti dia sudah tersinkron. Kira-kira ketemu Bapak Ibu, supaya kita nanti kalau terlalu cepat bantu diingatkan. Jadi jangan ketinggalan. Oke. Dah? Oke. Jadi kita masuk ke salah satu mata kuliah yang mau kita ajar nantinya. Nah, saya ngambil di sini contohnya salah satu proses manufaktur. Nah, coba Bapak Ibu ambil salah satu dari ruang kelasnya. Ini di ruang kelas tadi ya. Pilih salah satu mata kuliah yang mau diisi. Nah, boleh. Ini boleh diambil. New tab juga boleh. Oke. Nah, di bagian fitur halaman depan, ini kenapa sudah ada gambar-gambarnya, covernya sudah bisa dirubah. Nah, ini Bapak Ibu boleh, misalnya kalau dia manual, saya akan lihatkan ini salah satu bentuk yang belum dirubah covernya. Nah, ini dia normalnya seperti ini, ya kan? Nah, yang ini sudah berubah. Nah, jadi Bapak Ibu boleh kayaknya bosan dengan tampilan ini, boleh ganti cover di sini. Klik ganti cover. Nah, jadi boleh dipilih. Terserah mau seperti apa yang di coverkan. Nah, kita klik salah satu, dia akan berubah seperti ini. Itu tampilan covernya. Jadi ada ganti cover. Lalu mau ngasih kode kelasnya ini, misalnya elemen mesin, nah ini boleh juga ditambahkan misalnya. Nah, kalau yang ditambahkan berarti Bapak Ibu harus upload dulu gambarnya. Misalnya kode gambarnya seperti apa. Misalnya elemen mesin mungkin ada komponen-komponen mesin. Nah, kita akan upload dulu di sini. Nah, jadi kita klik ini. Nah, jadi kita klik tambah. Kita tambah. Kita ambil gambar. Nah, ini mau diupload. Gambarnya mau diupload, Bapak Ibu boleh cari di sini. Di mana ditaruh gambarnya misalnya. Nah, kita pilih aja salah satu. Nah, ini saya salah satu contohkan, kita ambil ini, dia akan masuk sendiri. Nah, otomatis ada seperti ini. Lalu kalau sudah masuk dia, ini adalah di tempat penyimpanan memori kita, yang personal kita. Nah, jadi kita pilih saja salah satu, kita ganti. Nah, sehingga dia akan berisi gambarnya di sini. Itu untuk cover. Nah, lalu untuk diisiannya seperti ini. Ada informasi kelas, ada diskusi, ada sesi kelas. Jadi kita boleh untuk mengisi materinya, kita ambil di sesi pembelajaran. Di sesi pembelajaran. Nah, kita klik kanan. Tampilannya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ada sesi 1, ada sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5. Nah, sampai terakhir. Itu sudah terkontrol semuanya sampai di sesi UTS-nya juga sudah ada. Jadi kita ngisi per sesi Bapak Ibu. Ya.
Mulai dari mana Pak? Ya, jadi kita ambil ya yang tadi sebelum masuk sesi ya Pak. Oke, kita ambil diskusi, balik ke diskusi. Nah, dia datangnya di diskusi. Ya. Nah, kita ngambil sesi untuk mengisi semua mata pelajaran. Ya, semua bahan yang akan kita upload. Oke, kita masuk di sesi. Nah, kita akan ketemu dengan sesi 1. Segitu Pak. Nah, di sesi 1 Bapak klik saja. Bapak klik saja sesi 1. Klik saja. Nah, kebetulan ini sudah saya isi, jadi saya nggak bisa nampilkan. Biasanya di bagian kanan itu ada tulisannya ubah. Kalau belum diisi itu ada kata ubah. Ya Pak, coba masuk, coba rubah. Iya, kita bisa isi semua sesi Pak. Jadi kita ubah dulu yang bagian kanan di sini. Di sini ada tulisan ubah, karena saya udah ngisi, dia otomatis akan hilang gitu Pak. Jadi ada di tulisannya ubah di sini. Lalu di topiknya itu Bapak masukkan misalnya pengantar manufaktur. Kalau saya di sini kan ngajarnya manufaktur gitu ya. Nah, jadi Bapak isi di topiknya itu pengantar manufaktur, itu boleh. Terus pengenalan tujuan pembelajarannya apa, itu diisi. Karena jamnya di sini sudah ditentukan kan. Nah, saya akan masuk karena ini sudah diisi, saya contohkan di sesi kelima karena saya belum ngisi di sesi kelima. Ya, jadi tadi kan karena sudah diisi seperti itu bentuknya. Nah, karena ini yang belum diisi, saya akan cobakan. Ini akan sama dengan Bapak Ibu, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini ada tulisan ubah. Kita ubah saja. Kita masukkan topiknya. Topiknya kebetulan saya udah ngambil tadi di RPS-nya. Ini. Kita copy saja. Kita ambil. Kita masukkan. Nah, ini tujuannya mampu menjelaskan mesin-mesin manufaktur. Berarti di sini topiknya adalah mesin-mesin manufaktur. Nah, ini kan sudah terkontrol Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mau merubah pertemuannya, ini bisa diatur tanggalnya langsung. Jadi bisa diganti. Misalnya Bapak Ibu bisa ada halangan untuk tidak bisa mengajar di hari itu boleh diganti dari tanggalnya. Jamnya juga bisa diganti. Intinya di sini. Tapi kalau kita mau sesuai jadwal kampus, berarti ini sudah sesuai. Nah, jadi kita simpan saja lagi Bapak Ibu. Kita lakukan penyimpanan. Nah, seperti itu. Dia akan otomatis, berarti saya akan ngajar di hari Rabu tanggal 30 Oktober jam 1. Seperti itu. Dia akan otomatis. Nah, kira-kira sampai di sini bisa Bapak Ibu? Nah, lalu kita mau masukkan bahan ajarnya. Nah, di sini ada tanda plus buat bahan. Nah, jadi kita klik saja ini Bapak Ibu, buat bahan, sehingga muncullah materi, kuis, tugas, video conference. Nah, kalau materi kita bisa share materi di sini. Kalau kuis kita bisa bikin kuis di sini atau tugas. Lalu kalau kita mau video conference, Bapak Ibu satu kelasnya berapa orang di dalam kelas itu semuanya udah masuk ke video conference-nya. Jadi nggak perlu bikin Zoom lagi. Jadi otomatis dia akan terpanggil langsung ke anaknya kalau ketika kita bikin video conference. Itu bedanya. Jadi satu kelas itu misalnya ada 14 orang, yang ke-14-nya otomatis terpanggil karena notifikasinya dia akan aktif nantinya. Begitu Pak Zul. Oke. Jadi kita coba masukin materi ya Pak ya. Ya, kita tambahkan. Nah, di sini judul materinya apa. Nah, kita sudah siapkan ya, misalnya mesin bor. Saya ambil. Ini bisa
kita ganti. Di judul ini boleh juga kita kasih misalnya PT 5. Ya. Itu terserah Bapak Ibu supaya mengodekan kelasnya itu ada gitu. Kalau pertemuan 1 kasih aja PT 1, pertemuan 1 gitu. Jadi dia berurut terus gitu. Nah. Kira-kira seperti ini. Lalu kalau seandainya saya mau ada gambar Bapak Ibu, nah gitu. Gimana mesin bor ini harus ada gambarnya? Kita boleh tambahkan gambar di sini, boleh tambah. Atau ada video yang Bapak Ibu punya. Nah itu boleh ditambahkan di sini. Atau dokumen bentuknya dalam PDF itu juga bisa dipanggil di sini. Nah karena dia akan masuk ke memori kita ini. Jadi tinggal centang aja salah satu. Kalau kita mau masukkan gitu. Atau Bapak Ibu mau menampilkan saja langsung, biar anak-anaknya bisa baca, kita bikin dalam Word saja, lalu kita tampilkan saja. Nah misalnya seperti ini, saya copy, saya ambil, saya taruh di sini. Nah, semuanya bahannya sudah masuk seperti ini. Nanti ini kita setel aja sedikit. Oke. Jadi materinya boleh di-share dengan PDF, boleh disimpan dalam bentuk gambar juga boleh. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran Bapak Ibu. Nah, biasanya saya Bapak Ibu kalau udah di bagian akhirnya, saya mengingatkan mahasiswa lagi untuk mengambil absen dan supaya dia aktif untuk komen di kelasnya. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk pengingatnya. Oke, kita geser sedikit. Kita bisa kasih alarm sama mahasiswanya. Saya ketik sebentar. Nah, kira-kira mungkin kita bisa kasih catatan seperti itu ke mahasiswa. Lalu kita, kalau ini sudah, kita tutup Bapak Ibu, kita simpan. Kita simpan. Nah, materi pertama, materi yang sudah kita share, nah ini akan kita lihat di diskusi. Apa benar dia belajar atau tidak. Nah, kita bisa lihat di diskusi seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Sehingga, nah ini dia bisa baca Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau mahasiswanya sudah dia baca, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia komen hadir Bu, Bapak. Nah, kalau seandainya dia ada yang bertanya, dia boleh komen seperti ini juga. Di sini juga dia boleh komen. Jadi dia bisa aktif sebenarnya belajarnya di sini. Nanti kita akan komentari di sini juga. Nah, untuk melihat dia aktif atau tidak, Bapak Ibu bisa cek di bagian samping kiri kita di laptop. Nah, di sini ada laporan. Ada laporan.
Nah, ini dia. Ini bukti mereka membaca dan melihat materi Bapak Ibu. Jadi dia bisa lihat, dia nggak bisa bohong mereka ya. Jadi kita bisa lihat mana yang masuk, mana yang tidak. Kita bisa tandai anaknya yang aktif atau tidak. Seperti itu. Nah, ini kelihatan. Nah, mana yang baca, mana yang sekedar melihat-lihat saja, berapa kali dia baca, kita bisa lihat gitu. Nah, ini di laporan. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke diskusi. Kita akan lihat. Nah, ini hasil dari yang kita bikin tadi, upload materi. Nah, sampai di sini ada keraguan Bapak Ibu? Sudah dicobakan? Boleh? Berarti kalau misalnya kita punya link Google Drive materi, berarti bisa juga di-set. Iya, ini salah satu contoh Bu Elga. Saya pakai di Google Drive, jadi di pertemuan sebelumnya ini juga boleh. Ini kita boleh pastikan Google-nya di sini. Kebetulan saya bikin site-nya di sini, jadi mereka bisa lihat juga. Tunggu, jadi kita lihat ya. Ini ada di pertemuan sebelumnya juga ada. Nah ini di pertemuan 2, ini kan kita punya link Google Drive misalnya. Kita boleh pastikan di sini. Lalu mereka akan masuk. Nah, mana yang kita simpan. Nah, jadi dijelaskan di sini. Ini salah satu contohnya yang kita ambil dari link Google. Nah, seperti itu. Boleh, jadi di-linkkan saja. Atau ada link YouTube-nya juga boleh. Link YouTube-nya juga boleh. Kalau kita pakai memori, itu sebenarnya bisa di-upload Bapak Ibu. Cuma akan memakan waktu yang panjang nih. Jadi kita punya memori di sini. Jadi kita punya memori di sini, ya. Kalau kita upload satu-satu, itu akan penuh memori kita, agak berat. Jadi bagusnya itu memang disimpan di drive. Atau link YouTube yang berkaitan, kita ambil saja linknya, kita masukkan dia ke sini, biar kerjanya agak ringan gitu. Nah, tapi kalau kita upload satu-satu, kita menguploadnya seperti yang tadi Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tadi ya. Saya contohkan, kalau kita mau edit juga bisa ya Bapak ya. Di sini kita lihat. Nah, ini. Nah, kita mau edit nih. Nah, kita klik aja ini lagi. Kita mau edit kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum jadwalnya. Nah, jadi kita bikin aja nanti. Nah, nanti di tanggal 30 ya. Di tanggal 30, soalnya kan ini pembelajarannya tanggal 30, terus jamnya di jam 1, kita rubah aja jam 1. Nah, ini untuk jadwal. Nah, jadi dia nggak akan terbagikan langsung gitu. Nah, jadi kalau mau upload video kita tambahkannya di sini saja di sini. Cuma kita upload lagi, itu masalahnya. Kita upload itu akan memakan memori. Nah, jadi tapi mana yang enaknya lah Bapak Ibu, yang maunya senangnya seperti apa. Kalau saya senang uploadnya yang ngambil dari drive gitu, biar ringan gitu. Atau mau gambar juga seperti itu. Mau upload gambar juga seperti itu, tambahkan. Nah, kita ambil gambarnya seperti ini. Misalnya saya contohkan saja. Dia akan muncul seperti ini gambar. Ini salah satu bentuk gambar. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, jadi ini semua dokumen juga PDF-nya juga bisa diisi di sini, tapi diupload lagi. Nah, diupload. Nah, dicentrak saja kalau sudah diupload. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita simpan. Lalu ternyata Bapak Ibu saya mau menambahkan kuis, kan materi sudah dikasih gitu. Lalu mau menambahkan kuis lah 1 atau 2 ya Pak Zul. Nah, agar mahasiswanya bisa gitu ya. Nah, kita bisa tambah lagi di sini Pak. Dalam satu kelas ini materinya kita bisa tambah di bagian sininya. Kita kembali ke sesi ya. Kita ambil sesi yang tadi. Nah, ini boleh ditambah lagi buat bahan. Nah, dibuat bahan lagi. Maunya kita kuis, kita boleh, kita masuk ke kuis.
Kira-kira sudah ketemu sampai quiz Bapak Ibu? Atau baru sampai upload bahan? Jangan terlalu cepat, nanti ketinggalan. Kira-kira sampai di sini sudah paham? Iya, hampir sama Bapak. Nah, cuma kalau di quiz itu akan berbeda. Kalau kita masukkan quiz, Bapak bisa masukkan file. Kalau di quiz kita sudah ada terskema untuk menentukan soal-soalnya. Soalnya option di sini. Nah, kita cobakan ya Pak ya. Atau Bapak mau upload dulu biar seiring dia. Yang di belakang Bu Cia, gimana? Aman? Oke. Ya Bu Selva yang baru datang, coba buka dulu link-nya biar tidak ketinggalan. Karena kalau kita masuk ke quiz, bahannya akan seperti ini. Kita kan harus menyediakan bahan. Nah, gini. Jadi kita kasih quiz 1 gitu Pak. Kasih nama kuisnya, quiz 1. Terus kita kan nggak di hari itu ya. Nah, kita pilih dulu jadwalnya. Kuisnya di hari kita mengajar. Jamnya disamakan. Nah, seperti ini. Nah, bobot persoalnya boleh apakah bobot otomatis dipakai, boleh Bapak Ibu centang sendiri. Mana yang mau dipakai, mau bobot persoal atau otomatis saja. Terus batas nilainya ada atau tidak boleh dicentang. Lalu durasi kuisnya juga boleh Bapak Ibu tentukan sendiri. Apakah 30 menit cukup? Nah, begitu juga kita nanti akan mengisi UTS atau mengisi UAS juga seperti itu. Nah, soalnya boleh diacak, bisa diacak. Ini untuk pengaturannya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai di sini, lalu kita melakukan apa? Nah, kita menentukan pertanyaan kuisnya lagi. Kita akan klik ini, atur pertanyaan dan jawaban kuisnya. Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai ke sini? Pak D, aman? Oke. Ya, kita masuk ya Bapak Ibu ya, untuk mengatur pertanyaan. Nah, jadi kolomnya seperti ini. Jadi pertanyaannya berapa buah? Ya terserah Bapak Ibu inginkan. Mau 1 sampai 10 bisa, 1 sampai 20 bisa, 150 bisa. Nah, tetapi kita harus tentukan dulu soalnya. Berarti kita sudah mempersiapkan soal masing-masing per mata kuliah. Nah, contoh saya ambil, kita kopikan saja ke dalam, atau kita import juga bisa di sini. Oke. Kalau ada gambarnya itu boleh pilih gambar. Tapi kalau tidak ada gambarnya itu tidak diwajibkan. Jadi disesuaikan saja dengan materi yang ada. Lalu soalnya memang option, kita tidak bisa esai Bapak Ibu. Karena di link masih option, kecuali tugas nanti. Kita beri tugas bisa kita kasih esai. Kita copy ini. Kita sesuaikan. Salah satu contoh. Saya copy dulu. Nah, di sini ada 3.
Ternyata option kita ada 4, boleh kita tambah Bapak Ibu. Nah, kita tambah aja di sini untuk pilihan optionnya. Nah, seperti ini dia akan otomatis. Lalu jangan lupa centang mana jawaban yang benar Bapak Ibu. Kita centang seperti ini. Dia akan ada warna hijaunya. Nah, ini kan satu soal. Lalu kita tambah untuk soal yang kedua. Kita masukkan soal yang kedua. Oke. Kita isi dulu. Nah, kita tambah. Oke. Jangan lupa tandai mana jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Nah, kita cobakan 2 soal. Nah, ini kita simpan ya Bapak Ibu ya. Berarti kita simpan. Ini kalau kita bagikan dia akan dibagi di hari itu juga. Tapi kita baru ambil 2. Nah, kita simpan, dia akan otomatis kita kembali ke berandanya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga akan kelihatan nama mahasiswa yang akan mengikuti kuisnya. Nah, ini. Tapi ini belum ada nilainya. Nah, ini belum ada nilainya, tetapi karena kita sudah membuatkan ada 2 soal, nah ini akan kelihatan siapa yang akan mengikuti. Nah, ini boleh kita simpan, ini bukan kita tandai sekarang karena sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu mengajar. Oke, kita ganti ini di tanggal 30. Sesuaikan jamnya. Nah, lalu simpan. Nah, ini kuis 1. Jadi ada waktunya di sini 6 hari 2 jam 32 menit 2 detik. Jadi dia akan menghitung mundur nanti di sini. Nah, kita balik ke diskusi. Nah, ini sudah bertambah ya Bapak Ibu ya. Sudah ada 2. Pertama ada lahan ajar, lalu ada kuisnya. Nah, lalu kita lihat di mana kita lihat? Kita lihat di diskusi. Masuk atau tidak? Nah, seperti ini. Jadi masih di sesi yang sama, tapi dia sudah ada. Ini materi, ya, yang materi yang kita bikin tadi. Nah, ini ada gambarnya. Lalu di sini ada kuisnya. Masih dalam pertemuan yang sama. Nah, karena belum diisi mahasiswa, jadi kita belum bisa lihat hasilnya. Gitu. Karena mahasiswa sendiri akan bisa melihat hasil dia sendiri gitu setelah selesai kuis atau ujian. Ya, sampai di sini kira-kira gimana Bapak Ibu? Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa melihat hasil dari ini juga bisa diunduh nantinya. Saya lihatkan yang di tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah diisi mahasiswa, kita kembali ke kelas. Di tahun ganjil. Genap ya, genap. Tahun genap 2023. Nah, kita coba lihat. Nah,
Kebetulan di sini manufaktur 2 ini gak ada. Kita lihat. Nah ini. Jadi mereka sudah mengikuti ujian UAS. Nah kita lihat hasil. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Mana yang dapat 100, mana yang tidak. Semuanya ada di sini. Lalu ini bisa juga langsung kita import ya Bapak Ibu ke Sevimanya saat mengisi nilai terakhir. Kita coba lihat. Nah, mereka bisa lihat di sini semuanya nilainya. Terus, UTS-nya juga ada, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini juga bisa kita lihat UTS-nya. Ya. Karena mereka akan bisa lihat langsung gitu ya hasilnya. Ini hasil komennya. Coba lihat di Jadi salah satunya kita bisa lihat di sini nilainya, mereka bisa lihat nih. Diurut dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, hasilnya juga bisa Bapak Ibu download di sini. Ini ada di laporan. Nah, jadi dari pembelajaran berapa dia? Nah, ini kan ada 1, 2, 3, kita geser saja kalau dia sudah diisi. Nah, jadi di sisi 16, yang di sesi 16 kita bisa lihat itu hasil yang mereka dapatkan. Nah, ini seperti ini. Hasil UTS-nya bisa kita lihat. Lalu di sini juga bisa kita download. Biasanya kita bisa download. Ini Excel-nya. Excel-nya ini bisa kita ambil. Ini ada bagian pojok kiri atas. Ini Excel-nya bisa kita ambil, kita download dari rekap kegiatan mulai dari sesi 1 sampai 16. Jadi kita bisa ambil Excel-nya. Kita unduh saja langsung. Nah, seperti itu. Kita unduh. Kita contohkan ya Bapak Ibu. Oke. Kita unduh ini. Kita buka, kita akan lihat hasil dari unduhan yang kita ambil dari kegiatan mahasiswa kita dari pertemuan 1 sampai 16. Nah, seperti ini. Jadi dia akan kelihatan di sini. Ini per sesi. Per sesi, mana yang aktif, mana yang tidak, itu akan kelihatan. Nah, per sesi. Nah, dinilai juga ada per sesi. Berapa kali Bapak Ibu ngisi sesinya, itu akan kelihatan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sana cukup Bapak Ibu? Kita coba. Mungkin siapa yang bisa mencontohkan, coba mengupload. Boleh, yang pertemuannya itu sudah bisa diisi dari 1 sampai 16 itu sudah bisa. Bu Ana yang baru datang, boleh kita ulang ya Bu Ana? Buka adlinknya. Oke, nggak apa-apa. Kita pandu sedikit. Buka adlinknya ya Bu Ana. Kita Bu Seva. Jadi ini ambil sinkron kelas karena kita di awal, ya kita sudah ambil sinkron kelas sudah. Berarti ambil lagi kelasnya. Ya, kita ambil kelasnya yang mana gitu kan? Oke.
Sampai di sana paham ya Bu? Oke, kita ganjil ya. Ini bisa dicek sesi. Jadi bisa di-upload kontraknya di sini, ya Bu. Kita upload kontraknya karena di sini. Nah, mau di-upload kontraknya bisa. Ini boleh diubah. Kita contohkan. Saya mau upload kontrak kuliah dan RPS-nya. Kita tambahkan di sini dokumen. Kita ambil tambah, ya. Ambil. Nah, ini RPS-nya. Kita bisa upload. Ya, sudah terupload, berarti kita centang, Bu. Oke, kita pilih. Nah, dia masuk datanya. Nah, kita tambah lagi, terus ada kontrak kuliah ya. Nah, kita tambah lagi dengan kontrak kuliah. Kita upload. Nah, jadi kontrak kuliahnya kita centang lagi. Kontrak kuliah. Oh, masuk. Kontrak kuliah. Oh, ini kontrak kuliah. Nah, dia akan masuk filenya 2. Lalu kita ada silabus, kita boleh masukkan lagi, boleh. Kita lengkapi, kita tambah lagi silabus, sehingga di silabusnya kita centang lagi. Oke, dan berarti ada 3. Berarti di pertemuan 1 itu sudah bisa Ibu lengkapi, ya. Kalau di catatan ini boleh pengantarnya, terserah Bapak Ibu. Misalnya kalau ada Bapak Ibu, misalnya file yang ada disimpan, misalnya buku di drive, linknya boleh dikirim di sini, ditaruh di sini, dipastikan aja linknya ke sini. Ya, sehingga setelah ini baru kita simpan. Nah, mau cek hasil yang kita upload, kita kembali ke diskusi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau anak-anak mau ngecek, Dia otomatis, dia akan nampak langsung, akan kelihatan langsung. Nah, jadi kan dia baca materi kita, ya. Nah, ini kontrak kuliahnya sudah ada, RPS-nya sudah ada, silabusnya sudah ada, lengkap di situ. Nah, mereka tinggal klik saja lagi, Bu. Nah, tandanya mereka sudah masuk seperti ini, Bu. Suruh dia komen hadir, Bu. Atau apa yang mau dia tanya, dia akan bertanya seperti hadir, Bu. Hadir gitu. Berarti dia tandanya aktif di kelas kita. Nah, makanya bukti dari dia masuk tidak masuknya kita bisa cek tadi di laporan di bagian kiri atas. Nih, laporan. Di laporan ini akan kelihatan kegiatannya. Berapa orang yang baca. Mulai dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, sampai sesi akhir Bapak Ibu. Nah, di sini. Seperti ini. Ini kebetulan kita baru sampai sesi 4. Nah, yang gambar baca itu dia lihat di mata. Gambar mata. Dia komen hadir itu yang ada di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu mau konferen, nah nanti dia ada di lambang video ini. Iya, konferen. Bu Ana juga bisa, misalnya saya nggak mau ngisi materi lah hari ini, ya. Saya nggak mau ngisi materi hari ini, lalu mau diganti langsung tatap muka tapi dengan konferen. Nah, jadi tinggal ambil aja, aktifkan saja di sini. Kita ambil lagi di sesi, ya, di sesi ini. Misalnya di pertemuan 1 itu mau lihat wajah anak-anaknya juga boleh. Nah, kita ambil di sini dibuat bahan. Buat bahan ini. Nah, ini kan ada materi, ada kuis, ada tugas, ada video conference. Jadi centang aja conference, Bu. Lalu tambahkan begitu.
semua mahasiswa yang ada di satu kelas dia sudah terpanggil. Gitu caranya. Oke, berarti ini online ya? Online. Kalau kita aktif online. Berarti komposisi ini apakah sama dengan online ini komposisinya berapa persen kita pakai di sistem pembelajaran? Komposisi yang kita pakai itu kembali. Nah, gimana berikan yang diizinkan? Kalau kita di Edlink, Bapak Ibu, kita kan mengisi pembelajaran kita itu supaya mahasiswa ini bisa download tanpa kita masuk kelas pun mereka bisa belajar, atau mereka sudah selesai kelas pun mereka bisa balik lagi mengulang pembelajarannya gitu. Itu maksudnya kita mengisi Edlink ini. Sehingga apa? Kita lihat di diskusi, misalnya mungkin mereka kurang paham di pertemuan kedua waktu itu ya. Nah, mereka bisa kembali lagi cek Edlinknya karena bahannya sudah ada di sini. Walaupun tanpa bertanya ke ibu, ke dosennya yang bersangkutan yang ngajar gitu. Mereka bisa mengulang lagi, itu tujuannya. Berarti ini wajib kita isi. Ya, wajib kita isi, gunanya untuk merekam apa pembelajaran kita selama 1 semester. ya, 1 semester ini rekam jejak ibu ngajar itu ada di sini. Ya, ada di Edlink. Kita menggunakan Zoom tadi, konferensi tadi, itu yang jadi presentasinya berapa persen? Apakah boleh? Boleh, kapan saja boleh. Iya. Ya, tergantung kebutuhan Bu Selva. Ya, tergantung. Misalnya Bu Selva mungkin hari itu mendadak ya, ada keperluan. Mungkin Bu Selva bisa sambil di jalan bikin konferensi. Yuk kita diskusi secara online, itu bisa. Makanya digunakanlah salah satunya dengan konferensi tadi gitu. Atau Bu Selva mau, saya nggak bisa masuk hari ini, mungkin saya kasih kalian tugas dan materinya ada di Edlink. Itu kan salah satu untuk membantu juga gitu. Ya. Ini tadi yang Zoom kita lakukan di luar dari offline tadi, tetap di sini. Ya, jadi gini, kalau Zoom biasa yang Bu Selva lakukan itu kan nggak terekam. Nah, jadi kalau seandainya bertanya pimpinan, kapan Ibu ngajar? Ya nggak ada bukti jadinya. Ya kecuali Bapak Ibu screenshot nih loh tanggal sekian hari sekian nih buktinya saya ngajar. Tapi kalau di Edlink itu rekam jejaknya semuanya terangkum. Ya terekam semuanya. Jadi nggak ada bilang saya nggak masuk, bukan nggak masuk, ini buktinya saya ada Zoom. Nah itu kan salah satu kelas kita jalan terus itu maksudnya. Nah, ya silakan Mbak Ana. Iya. Nah yang Selasa itu cuma 1 mata kuliah, berarti anak-anak itu tidak datang ke kampus. Maka dipindahkan ke hari Senin. Tetapi kan saya nggak bisa beraksen. Iya. Kemudian untuk ngisi Edlink ini apakah saya buka di hari Selasanya atau bagaimana? Hari sebelum Bapak Ibu mengajar. Berarti hari Senin. Ya, jadi Bapak Ibu itu mengajarnya kapan gitu. Jadi makanya kita perlu diatur sesi jadwalnya di sini. Makanya sesi ini sangat membantu kapan Bapak Ibu. Misalnya saya nggak bisa ngajarnya misalnya di tanggal 30, terus dimundurkan atau dimajukan. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mengganti jadwalnya. Salah satu contoh, ini dicontohkan ya, mengganti jadwalnya karena nggak bisa. Nah, ini jadwalnya tak harapus, tunggu kita cek ke atas. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan tanggal 30 ya ngajarnya. Nah, kita mau mundur ya, atau mau dipercepat. Nah, kita klik aja ini lagi Ibu. Kan bahannya udah dimasukin, nggak masalah. Nah, tapi kita ubah di sini. Nah, ini kan bisa dirubah jadwalnya. Tapi jangan lewat jadwal. Kalau lewat jadwal, otomatis operator kunci. Berarti Ibu tercatat tidak masuk
kelas. Begitu. Dia akan terkunci. Oke, berarti ini kan ada dua ya. Ada Sevima satu, Edlin satu. Iya, Edlinnya bagian dari Sevima. Kalau di Edlinnya diubah, apakah di Sevimanya juga diubah? Iya, otomatis Ibu. Otomatis. Iya. Jadi nilai nanti kan kalau seandainya Bapak Ibu sudah menyelesaikan kuis atau UAS ya, UTS, nah di Sevimanya Ibu tinggal tarik data. Jadi data yang ada di Edlin itu tinggal sinkron aja, langsung tarik data dari Sevimanya. Jadi tinggal ngasih bobot, terus nilai UTS dan kuisnya tinggal tarik aja lagi di situ. Dari Sevimanya. Kita kan punya Sevima, coba saya buka ya. Sevima. Nah, kan seperti ini yang biasa Bapak Ibu temukan. Ya, lalu kita lihat di ruang kelas ya. Perkuliahan. Nah, ini mata kuliahnya. Salah satu contoh kita ambil satu. Kita ambil di detailnya ini. Ya kan? Terus perkuliahan. Kelas kuliah ya. Di kelas kuliah ini kita ambil satu. Nah, di sini nanti kan Bapak Ibu ngisi nilai perkuliahan ya. Nah, nilai perkuliahan. Nah, ini dia. Ya kan? Di sini ada kita tentukan, kan di sini kita tentukan berapa grade-grade-nya. Nah, ini kan ada aksi. Nah, di sini ada tarik nilai Edlin. Nah, jadi Ibu cuma klik tarik nilai saja. Karena kuis dan nilai UTS dan UASnya sudah ada di situ. Dia akan sinkron masuk langsung. Jadi nanti pas di akhir, pas di UAS, karena kita ini dibuka di semester ini, jadi ini kan belum aktif nih untuk berapa persennya. Untuk berapa persen kita nilai hadir berapa, nilai ujiannya berapa, kan itu belum muncul. Nah, tapi kita seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal tarik nilai. Semuanya masuk nanti ke sini. Jadi yang persen itu nilainya ada di sini? Ada. Nilainya kan tadi misalnya Bu Ana tadi kan sudah ngisi kuis. Ini saya contohkan. Tadi kan sudah ngisi kuis ya. Nah, kan kita sudah bikin kuis. Jadi nilai kuisnya ya, mana dia? Oke. Nah, ini kuis ya. Kalau sudah diisi mahasiswa, otomatis nilainya akan muncul. Akan tersimpan di Edlin. Nilainya berapa kan kita masih nilai? Nah, jadi karena Bu Ana tadi terlambat, nah ini ulang lagi ya. Oke, tadi kita bikin kuis ya. Ini coba buka lagi ke kuis. Tadi dirubah, ya. Nah, ini kita kan sudah tentukan tadi. Ini ya Bu. Nah, jadi berapa durasi lama kuisnya? Berapa batas waktu boleh atau tidak Bu Ana kasih, lalu pertanyaannya diacak, pertanyaannya sudah dimasukkan ke atur pertanyaan dan jawaban kuis. Nah, di sini kita klik. Nah, ini pertanyaannya dalam bentuk option. Kalau di Edlin. Kalau perencanaan nggak bisa. Nah, itu boleh ditugas nanti. Boleh ditugas, kita bisa, karena kita belum masuk tugas ini Bu, baru sampai kuis baru. Ya, dia ngasih soalnya option. Oke. Ya, berarti kita pun boleh tidak pakai kuis itu. Boleh tidak? Ya, boleh manual. Ya, boleh manual. Tapi di sini boleh Bu Ana contohkan masuk. Jadi kalau Bu Ana masukkan dia manual, kita ambil saja yang di sini, yang diubah ini. Nah, masukkan misalnya soalnya itu, ini kita simpan, tunggu. Kita masukkan misalnya di materi ya. Di materi Bu Ana punya soal. Nah, saya ubah ini. Tunggu dulu, kita klik ini. Di sini kan ada, makanya ada dokumen. Ya kan Bu Ana? Ada file dokumennya bisa diupload di sini. Kalau mau esai. Mau esai kasih di sini soalnya. Masukkan PDF-nya, nanti jawabannya gimana?
Nah, berarti Bu Ana makainya untuk jawaban pengirimannya berarti pakai email, via email. Nah, seperti itu boleh. Iya, boleh. Seperti itu. Tetapi rekam jejak di hari itu, Bu Ana ngasih tugas, gitu. Semuanya terekam di sini, gitu. Jadi boleh dalam bentuk video, boleh dalam gambar, atau dalam dokumen. Kira-kira paham, Bu? Oke. Kita coba ke yang berikutnya. Kalau kita kasih tugas, ya, kita bikin buat tugas di sini. Ini hasilnya seperti apa? Kita tambahkan. Oh, ini sinyal ya. Aduh, kembali lagi. Sebentar ya, Bu. Kita close. Nah, ini. Jadi kita tambahkan misalnya tugas ya, Bu. Di 5. Nah, ini kan tadi kuis sudah ada. Berarti kita mau nambah tugas di sini. Saya hapus dulu. Oke. Kita buat tugas. Nah, tambah. Nah, seperti ini. Tugasnya apa? Nih, Bu Ana bisa kasih di sini. Nih, dokumennya. Yang file essay yang Bu Ana bilang tadi, saya kan nggak bisa buat option, tapi saya maunya adanya essay yang mau saya review. Nah, boleh di sini. Kasih tugas. Kan ada tugas di sini. Kasih tugas 1. Misalnya, nah, ditandai. Nah, jamnya ditentukan, sesuaikan dengan jam mengajar di hari itu. Jangan lupa diganti di sini. Nah, contoh. Jadi kalau nggak kita rubah jadwalnya, dia nggak akan muncul. Kalau nggak kita sesuaikan di hari kita mengajar, tugasnya nggak akan muncul gitu, Ibu. Nah, jadi kayak ini. Nah, jadi kita buat nanti tugas 1. Nah, apa tugas Bu Ana misalnya? Udah tinggal ambil di sini. Upload dulu, kalau seandainya belum masuk ke memori, upload dulu. Nah, klik tambah. Di mana ditaruh, disimpan. Ya di-upload lagi. Seperti biasa yang tadi kita upload tadi. Baru kita klik, dia akan muncul. Kita contohkannya, kita ambil dia salah satu ya, Bu ya. Kita pilih. Oke. Nah, dia akan muncul seperti itu. Sehingga apa? Di sini mereka mengerjakan, dia akan terrecord nih. Ini ada Excel-nya. Siapa yang sudah mengisi nanti tugas Ibu itu dia akan tahu. Bu Ana akan tahu nanti siapa yang ngambil, anaknya yang ngambil tugas. Kadang kan ada mahasiswa itu sekedar melihat saja, tapi filenya nggak di-download. Itu akan ketahuan nanti sama Bu Ana. Nah, ini yang sekarang itu kita bisa baru sampai simpan. Oh, yang tugas tadi ya, ini yang tugas kita sudah. Nah, oh kebetulan ini nggak pernah cobakan yang itu, Bu. Tapi ya yang kemarin ya, ya. Cuma di sini kita bisa cobakan. Ini salah satu contoh. Terus Bu Ana kasih clue-nya di sini, di catatan ini. Batas waktu mengerjakan kapan sampai kapan. Nah, ini ada clue-nya, bisa komen di sini. Lalu baru simpan. Kalau saya pakai diskon, misalnya tugasnya 2 minggu. Ya. Mereka nilainya 100%. Tapi kalau minggu 3 saya diskon jadi 25%. Minggu keempat jadi 20%. Nah, di mana sih buatnya? Jadi saya diskon di sana gitu. Pokoknya bisa bertahap gitu. Tapi nilainya saya kurangi supaya ya berarti dari tanggal pengiriman Bu Ana lihat ya berarti. Ya, karena kalau sampai ke situ Edlinnya belum membuat file untuk jawaban seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Kalau sudah tugasnya sudah diuploadkan. Nah, lihat detail nanti akan kelihatan di sini. Nah, ini mahasiswanya. Nah, mahasiswanya yang siapa saja yang ikut dalam kelas itu, Bu Ana bisa lihat. Ini gambar mata dia melihat. Nah, Bu Ana bisa langsung kasih nilainya di sini. Nih, ini ada. Nanti karena ini belum diisi ya, jadi belum muncul gitu. Nanti Bu Ana bisa edit di situ dari hasil tugasnya ini. Karena ini pun bisa diunduh. Berarti ini kan ketika kita kasih jawaban tugas itu ya.
Iya. Setelah mengumpulkan. Iya, setelah mengumpulkan. Ya, dia pakai Excel tadi ya. Iya, begitu. Nanti Excelnya bisa Bu Ana unduh. Berarti ini nggak bisa kirim ke itu ya jawabannya? Nggak kayak siap dulu ya? Iya, nggak bisa. Kalau dia jawab di chat di bagian chat dia bisa Bu diupload kan? Upload di upload ya, dia bisa di bagian upload ini. Nanti dia mau misalnya dia mau mau jawab lalu dia upload ada bagian di menu anak. Kita nggak bisa lihat menu anak ya Bu. Ya, karena kan menu anak di Edlink-nya kan beda. Jadi dia bisa upload tugas di bagian ada filenya ditujukan ke kelasnya. Jadi Bu Ana nanti akan ketemu nanti notifikasi di sini ya. Dia bahwa dia sudah mengembalikan tugasnya. Bisa. Atau Bu Elga ada contoh dia sudah anaknya sudah mengembalikan tugas, bisa di-share Bu. Jadi bisa kita buka dulu. Dia munculnya di notifikasi Bu. Notifikasi pemberitahuan bahwa tugasnya sudah dikembalikan. Tapi di bagian tugas. Coba. Yang tahun kemarin itu. Iya, yang tahun kemarin. Ya, ini dicontohkan. Nah, ini ada tugas. Nah, coba klik Bu Elga. Nah, ini yang diisi sama mahasiswa Ibu. Nah, kita lihat Mengumpulkan kapan? Nah, ada tanggal, ada. Berarti ada Bu Elga. Ada jamnya. Ada jamnya mengumpulkan, ada waktu ya Bu Elga ya. Kemudian kita bisa lihat tugas yang dia upload. Nah, ini tugasnya yang diupload esai. Jadi bisa Bu Ana. Kan ada minus-minusnya kata Bu Ana tadi kan, kalau dia terlambat mengisi itu bisa. Karena terekam. Coba kembali ke tanggal tadi Bu. Salah satu contoh. Berapa ini ya? Berapa mega bisa? Dibatasi nggak? Uploadnya ya dibatasi berapa MB? Sejauh ini kalau yang pakai kemarin masih bisa upload dia, Mang. Berapa MB? Ini 27, ini sudah terdata 27,16 MB. Berarti untuk semua. Berarti kan satu orang nggak dibatasi. Sekitar 2 MB maksimal lah. Ya, 2 MB lebih. Maksimal lah. Berapa? Itu memori kita, 75 GB itu memori kita. Nah, kalau untuk upload dari mahasiswanya ini Bu Riza. Nah, ini salah satunya. Coba kita lihat yang bagian mata, ini ada nggak keterangan? Detail. Oke, coba kita lihat. Berarti mungkin si Vima-nya sudah ngasih izin atau Bu? Nggak ada dibatasi. Sepertinya. Karena kan ini udah. Dan ini bisa kita download. Misalnya Ibu mau download jawabannya mahasiswa bisa. Atau mau direkap ya. Atau mau dinilai langsung di sini juga bisa. Nanti kasih nilainya di sini. Jadi yang terlambat itu Bu Ana bisa kasih nilai tidak sama dengan yang mengumpulkan tepat waktu bisa. Ya. Ya, kita nilainya manual karena tugasnya kan esai. Kalau yang ditugas nilainya esai. Jadi di sini kita bisa ngasih nilai manual. Berarti nilai manualnya. Lalu dia bisa upload langsung, Bu Ana bisa cek. Jadi kelihatan anak yang mengirim tugas dan tidak. Dan jamnya juga sudah terekam di sini. Nah, ini ketahuan, harinya juga. Ada 4 orang yang ini ada yang bolong, ada yang bolong 4. Ketahuan. Iya, itu salah satu. Jadi kita bisa adil ke anaknya.
Bisa, Ya, Pak. bisa dikunci, Pak. Soalnya batas pengumpulannya sampai hari apa, jam berapa. Ya, makanya settingnya di awal ini Bu Ana, Pak Zul. Ini tanggal berapa, batasnya sampai kapan. Nah, ini bisa kita tambahkan batas waktu, kita aktifkan batas waktunya. Nah, ini sampai misalnya saya mengumpulkannya sampai tanggal 15. Iya. Oh iya, belum masuk ya. Nah, seperti ini. Ya, ya boleh Bu Selma. Kan ini sudah pertemuan keempat. Mm-hmm. Kemarin pertemuan 1, 2, 3, apakah bisa kita bisa kita tracking? Kita bisa bahan ajarnya bisa kuis dan tugasnya bisa juga. Bentar. Oh, bisa tugasnya ditambah tapi waktu pengumpulannya jadi Bentar. yang ikutin tanggal ya. Jadi kita masuk aja manual kan sudah terangkan di tugas kita itu. Kita masukkan manual aja lagi, jangan kosong cuma 1, 2, 3, 4 tiba-tiba kita 5 pakai ending kan nggak enak. 1, 2, 3 Bisa diisi. bisa 1, 2, 3 tuh diatur. Apa tanggalnya nggak ada? Pertemuan Pak Iman. Kalau bisa ada di share bagikan yang tugas cepat misalnya dikasih waktu mereka isi tugasnya 1000 bisa ya. Pokoknya nanti kita atur aja pokoknya dia sama pertemuan nanti ya. Berarti kita instruksikan aja ke mahasiswanya nanti isi ya tugas 1. Berarti ini harus di komunikasikan tugas dengan mahasiswa untuk cek SD-nya. Kalau itu yang jangka waktu panjang bisa juga ya? Iya, bisa. Ibu selesaikannya 1 sampai 16 itu dia bisa. Iya. Diisi full aja dari sekarang juga bisa, Ibu. Ini kenapa ya nggak masuk? Sinyalnya hilang. Pak Den, gimana ya nggak masuk? Nggak masuk dia. Nggak muncul. Enggak. Tapi sudah di itu, sudah ALTP nggak mau? Ya kabel kayak. Hah? Kabelnya? Iya. Nyambung dia. Ya. Atau pakai HDMI ya, HDMI. Pada saat kita ngisi materi kan kita sudah upload materi ya, terus tidak kelihatan sama. Kagak baca lagi dah. Enggak, Nyang, ada kabelnya satu lagi ya. Kagak baca lagi dah. Tidak ada.
iya ya. Iya, nak mau nggak kebaca. Kayak infokus lain aja lah. Ya ada infokus lain ya. Fokus manual. Iya, kabelnya nak ini dia. Nggak masuk kan? Enggak, tadi mana bisa. Iya, tapi bisa. Fokus manual. Ini apa solotip lah. Nanti kita ganti fokusnya itu ya. Kita gantiin fokusnya, yang manual saja. Saya nak nyambung.